tempat yang terindah kami berikan kepada Tuhan. Untuk Dia menjadi raja, untuk Dia menjadi penguasa, untuk Dia menjadi pemimpin, untuk Dia menjadi suluh, untuk Dia menjadi terang, untuk Dia menjadi sumber segalanya dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin mengadu kepada Tuhan di dalam hati kami oleh suatu firman yang sudah berkumandang di zaman ini, di mana Tuhan punya tempat bukan di sembarangan tempat. Tuhan bukan ada di tempat yang sembarangan, tapi Tuhan ada di tempat yang spesial. Tuhan memilih baginya, bahkan Tuhan menyiapkan seluruh bahan-bahannya, bagaimana Tuhan membangun supaya hanya menurut kehendaknya, dan Dia senang ada di tempat di mana Dia membangunnya. Dan kami ingin pastikan itu adalah hidup kami masing-masing, dan Dia tidak kekurangan apa-apa untuk Dia boleh menghadirkan Roh-Nya di dalam hidup kami masing-masing. Karena kami adalah firman, kami adalah bagian daripada firman di zaman ini yang dihidupkan. Kami adalah benih itu yang dihidupkan oleh terang di zaman ini, SON. Dialah yang sudah membasahi, Dia yang sudah membuat segala sesuatunya bisa bertumbuh di dalam hidup kami. Karena Dialah hujan awal dan hujan akhir itu. Dan di hari-hari ini semuanya ingin dibawa kepada kematangannya, semuanya ingin dibawa kepada posisinya, semuanya ingin dibawa kepada kesungguhan yang lebih dan lebih, bagaimana mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan lebih lagi kepada Tuhan. Makasih Bapa untuk hari-hari boleh kami ada di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memberikan firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa kami, untuk kami didapati menjadi menurut firman, digenapkan di zaman ini, yaitu marilah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, yaitu manusia roh, yaitu makhluk-makhluk yang supranatural, seperti Allah, karena Tuhan menempatkan anak-anaknya, yaitu kami laki-laki dan perempuan di bumi ini. Tuhan ingin mendapati firman itu digenapkan di zaman ini melalui Tuhan sendiri yang turun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kiranya Engkau meletakkan firman-Mu di atas lidah mulut diri hamba-Mu ini, supaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu dan Engkau melayakkan dan Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya ketika itu terdengar, itu adalah menjadi cara-Mu yang ajaib, bagaimana dipahami menjadi suara-Mu, supaya genaplah firman Tuhan bahwa iman muncul oleh karena iman timbul oleh karena pendengaran akan firman Allah, di mana itu adalah suara Allah. Itu adalah mempelai wanita, suara yang terakhir di akhir zaman. Untuk genaplah Wahyu 22 itu Tuhan, ayat 17 itu, bahwa Roh yaitu Tuhan dan umatnya dan tubuhnya di akhir zaman melalui anak-anaknya laki-laki dan perempuan bersuara lagi, bukan menjadi dua pemikiran tapi satu pemikiran, berkata marilah. Tuhan, Engkau sedang membukakan tangan-Mu lebar-lebar. Pintu kasih karunia itu terbuka dan sorga terbuka untuk setiap benih-Mu dibawa ke lumbung-lumbungnya. Terima kasih Bapa, kiranya urapi kami semua, umat-Mu, setiap kami yang mendengarkannya, kiranya diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, silakan duduk terlebih dahulu. Haleluya. Kita bersyukur, amin, bisa masih ada di tempat ini, nikmati firman Tuhan, dan kita orang-orang yang selalu sudah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Kita adalah kumpulan yang ada karena utusan di akhir zaman. Kita ada menjadi sesuatu yang murni karena firman yang menyatakannya. Amin. Kita terus memberi diri untuk setiap yang tidak berasal dari atas dirontokkan. Amin. Karena tidak ada baiknya kita
membawa ke surga sesuatu yang bukan berasal dari surga. Sesuatu yang tidak berasal dari surga itu harus ditinggalkan. Amin. Jadi kita bisa memikirkan itu dalam diri kita. Dan kita juga ada orang-orang yang sudah tampil dari 7 zaman gereja, dan kita adalah orang-orang yang ada di akhir zaman atau di akhir zaman Laodikia. Amin. Komandangnya sangkakala, amin. Komandangnya daripada ke-7 guru, haleluya, untuk mengumpulkan dan untuk mendapatkan penyingkapan Tuhan tengah-tengah umatnya, itu dengan ke-7 guru berkumandang, amin. Membuktikan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya untuk memberikan firman. Haleluya. Glory. Memberikan firman-Nya supaya pikiran Tuhan diekspresikan, amin. Haleluya. Dan seperti dunia ini memiliki standar, Tuhan juga punya standar. Setiap sesuatu harus punya standar, amin. Setiap sesuatu harus punya standar. Jadi penting kita melihat selalu kita ini karena apa? Karena pikiran orang lain kah, atau karena pikiran Tuhan atau firman? Amin. Haleluya. Dan ini juga sudah hari-hari tanda kesudahannya, amin. Kita hanya terus ingin disejajarkan dan terus disejajarkan dengan firman Allah. Karena Anda harus sadari bahwa orang yang akan diselamatkan itu tidak banyak. Amin. Nah, paham itu? Ya. Orang yang akan diselamatkan itu tidak banyak. Amin. Itu sangat sedikit yang akan diselamatkan. Amin. Ya, dibandingkan dengan jumlah umat manusia di dunia ini. Amin. Dan itu sudah selalu di setiap zaman. Karena saking menyesatkannya setiap zaman itu, saking menyesatkannya ya pengajaran-pengajaran yang sudah muncul di setiap zaman. Bagaimana setiap zaman itu sudah berubah dan berubah, sudah menambah dan mengurangi apa yang Tuhan selalu katakan. Amin. Sehingga orang-orang sudah ada di suatu pemahaman yang bukan lagi menurut firman, tetapi sudah menurut zaman. Amin. Amin. Sehingga firman itu tertutupi, terselubungi oleh pengaruh zaman dan orang-orang yang senang dengan zaman-zaman yang seperti itu, di mana itu berbicara tentang zaman-zaman yang dibawa kepada kemudahan daripada kemudahan, kecanggihan demi kecanggihan. Amin. Bentar lagi sudah masuk 5G. Walaupun sudah dicoba di berbagai tempat, ya, sudah dicoba di berbagai tempat, di berbagai bangsa, dari pihak-pihak tertentu, tapi belum mengglobal. Tapi sesaat lagi di Indonesia ini 5G itu akan masuk, dan itu untuk memudahkan segala sesuatunya. Percepatan semakin meningkat, dan ini saya berpikir kecanggihan alat-alat militer pun semakin. Dan bagaimana nanti bom-bom itu akan sangat mudah akan sampai ke bukan lagi antar negara, tapi antar benua. Anda paham itu? Amin. Antar benua, karena sangat cepat jaringannya. Sehingga hanya tombol di sini kena sasaran pas. Ya, dan untuk membawa pesawat pun, di mana pesawat ini bisa membawa alat-alat senjata,
atau peluru, mungkin nggak ada lagi orang nanti di dalam pesawat itu. Sudah duduk di rumahnya. Amin. Dia sudah duduk di rumahnya. Ya, pesawatnya yang terbang sendiri. Haleluya. Tetapi dia yang menggerakkannya seperti itu. Karena saking cepatnya jaringan itu nanti. Dan itu adalah cara untuk bagaimana tanpa mereka sadari bahwa firman harus digenapi. Amin. Untuk kebinasaan dunia ini. Amin. Ya, untuk kebinasaan dunia ini. Dan itu semua adalah untuk sains. Datang karena sains atau ilmu pengetahuan. Haleluya. Dan semua orang akan digilas, semua orang akan ditarik kepada keindahan, kecanggihan-kecanggihan itu. Amin. Dan semua orang akan bahkan berkorban berhabis-habisan demi mendapatkan hal-hal itu semuanya dalam hidup mereka. Haleluya. Jadi jika Anda anak-anak Allah akan melihat itu, itulah kesudahan dunia ini. Itulah kesudahannya. Amin. Di mana ilmu pengetahuan manusia itu yang akan membuat manusia itu juga binasa, yang didorong oleh sifatnya setan. Amin. Yang didorong dari sifatnya si jahat. Anda tahu sifatnya setan, sifatnya si jahat. Amin. Dia rakus, dia mementingkan diri sendiri, dia mampu mengorbankan orang lain demi kepuasannya. Amin. Dia bahkan bisa mencuri, merampok, bahkan bisa membinasakan. Amin. Dan tanpa merasa berdosa atau merasa bersalah. Lihat sifat-sifat itu. Haleluya. Dan itu yang menguasai dunia ini, sehingga setiap bangsa orang, haleluya, membentengi dirinya, mempertahankan dirinya masing-masing, membuat keamanannya masing-masing. Amin. Tapi celakalah orang-orang yang berusaha memberi keamanan kepada dirinya, bangsanya, haleluya, dari kekuatannya sendiri. Amin. Amin. Tapi selamatlah orang yang membentengi dirinya dengan firman Allah. Amin. Amin. Membuat pertahanannya di dalam firman Allah. Amin. Membuat seluruh kepastian hidupnya di dalam janji Tuhan. Dalam janji Tuhan. Dan Anda harus selalu merenungkan hal-hal ini, bahwa firman tidak pernah gagal. Amin. Amin. Dan Anda harus mengangkat wajahmu, amin, ke atas sesudah Anda ada di tempat di mana Tuhan mengkondisikanmu, haleluya, oleh Roh Kudus yang turun di zaman ini melalui utusan. Amin. Amin. Dan lihat bahwa panji-panji di bumi, bangsa-bangsa diangkat dan sangkakala ditiup. Amin. Amin. Di antara bangsa-bangsa. Lihat, untuk melawan Babel. Untuk melawan Babel. Sehingga Anda tahu siapa musuh sesungguhnya, dan dia sudah bersembunyi di mana. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh, lawan pemerintah-pemerintah yang jahat ini. Amin. Dan Anda harus tahu, di sanalah setan berdiam. Di sanalah dia sedang melancarkan seluruh rencananya. Jadi umat Tuhan yang tampil dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, ini waktunya. Amin. Anda mengangkat panji-panjinya. Amin. Haleluya. Anda punya bendera apa di tanganmu? Itu artinya. Amin. Haleluya. Kalau Anda berasal dari surga, Anda harus punya bendera. Haleluya. Amin. Yang ditetapkan surga. Amin. Kalau Anda adalah orang-orang yang datang dari Indonesia ini, Tuhan sudah tahu itu sebelum dasar dunia ada. Amin. Anda harus angkat panjimu dari Indonesia. Amin. Dari Indonesia yang sudah datang. Sesungguhnya dari surga, tapi Tuhan meletakkan di Indonesia. Angkat panji itu. Amin. Haleluya. Bendera kebenaran. Amin. Yang dari surga diletakkan di Indonesia ini. Haleluya. Angkat
Haleluya. Dan diamlah sangkakala. Berbicaralah, bernubuatlah. Amin. Tunjukkanlah karakter surgawi dari hidupmu. Haleluya. Lihat, angkatlah bukan bendera damai, bukan bendera menyerah, tapi bendera peperangan ini. Amin. Haleluya. Melawan roh-roh jahat, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa kegelapan. Haleluya. Melawan apa dikatakan? Babel. Melawan Babel. Karena di sanalah dia bertahta, di sana dia duduk. Wahyu 17. Amin. Anda harus tahu, Anda harus arahkan pelurumu, Anda harus arahkan ya peperangan itu melawan si jahat, melawan setan, melawan pemikiran-pemikiran mereka, melawan yang bukan firman Tuhan, tetapi bukan dengan cara dunia, tetapi dengan cara doa yang terus ditambah. Amin. Dengan cara berlutut, dengan cara terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Amin. Berdoa, begitu caranya berperang. Amin. Amin. Haleluya. Bukan seperti orang-orang hari-hari ini. Mungkin bisa saja dari Indonesia ini ada yang pergi katanya ke Palestina. Amin. Mau membela orang Palestina. Urusan apa? Jagalah bangsamu. Itu bukan urusan agama. Kenapa itu? Amin. Jadi mereka sering mencampur adukan. Haleluya. Itu masalah perbatasan. Amin. Amin. Itu masalah wilayah negara dengan perbatasan dengan yang lain, dengan negara lain kalau dia negara. Amin. Haleluya. Sehingga mereka punya otoritas masing-masing. Mereka punya keputusan-keputusan masing-masing. Jadi tidak ada urusannya orang Indonesia ke sana, tidak ada. Kalau memberikan bantuan untuk orang yang mendapatkan dampaknya, ya wajar. Tapi kalau ikut mengangkat senjatanya, itu sudah tidak benar. Konyol. Itu tidak benar. Anda paham itu? Amin. Tetapi untuk memberikan bantuan untuk orang-orang yang kena dampak dari peluru itu, karena demi kemanusiaan, amin, itu bagus-bagus saja. Bangsa demi bangsa untuk boleh seperti itu, bagus-bagus saja. Tapi ingin ikut tidak bisa untuk angkat senjata, karena itu sudah punya pagar masing-masing, punya undang-undang masing-masing, urusan masing-masing, namanya bilateral. Amin, haleluya. Dan kita tidak membahas itu. Tapi lihat, itulah peperangan kita, bukan seperti itu. Peperangan kita adalah peperangan melalui doa. Amin. Sesudah firman Tuhan, pewahyuan demi pewahyuan disampaikan. Amin. Sehingga kita tahu kita tidak sembarangan mengucapkan kata-kata. Kita tahu musuh itu sedang berada di mana. Doa-doa kita itu kita arahkan kemana. Karena kita tahu di mana posisi musuh dan bagaimana cara dia sekarang melancarkan pergerakannya, politiknya untuk menghancurkan setiap orang. Karena dikatakan semua akan menyembah dia kecuali yang nama-namanya tidak tertulis. Kecuali yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Jadi kalau saudara tertulis di surga di dalam kitab kehidupan anak domba, Anda tidak akan menyembah binatang dan patung binatang. Anda akan mengangkat benderamu untuk melawan binatang ini, untuk melawan Babel, untuk melawan pelacur besar ini. Amin. Dengan segala antek-anteknya, dengan segala kroni-kroninya. Amin. Di mana si jahat itu sedang nongkrong, sedang mencari celah. Haleluya. Tetapi yang nama-namanya tidak tertulis akan sebelum dasar dunia ada di dalam kitab kehidupan anak domba,
maka mereka akan menyembah binatang dan patung binatang itu. Mereka tidak akan bisa melawan mengangkat panji mereka. Mereka tidak akan pernah meniup sangkakala mereka. Amin. Haleluya. Untuk melawan, berperang melawan Babel ini, mengerahkan ya segala sesuatunya, sekuat tenaga. Jadi Anda berperang dengan apa? Lihat, perhatikan. Sedangkan dia, Babel, sekarang melancarkan seluruh perlengkapan senjatanya. Pahami, brother sister. Si jahat ini, Babel ini, binatang dan patung binatang ini sedang melancarkan seluruh rencananya supaya dapat, haleluya, semua orang-orang di muka bumi ini menyembah, tunduk kepada dia. Haleluya. Ya, tetapi akan ada sekelompok orang itu yang seperti apa? Anda paham itu? Jadi saudara dan saya dapat melihat diri ini masing-masing. Apakah saya sedang melawan si penguasa ini? Apakah saya sedang melawan Babel ini? Apakah saya sedang melawan pelacur besar ini? Apakah saya sedang melawan sistem ini? Apakah saya sedang membunyikan sangkakala saya, membunyikan keaslian saya seperti Amos 3 ayat 7? Amin. Atau sebelumnya ayat 5, 6 sampai ayat 7? Apakah Anda bersepakat dengan Tuhan atau Anda sedang bersepakat berjalan bersama dengan Babel, dengan sistem, dengan penguasa dunia ini? Lihat bagaimana Anda melihat itu. Lihat hidup kita masing-masing. Amin. Bukan berarti Anda petantang-petenteng membawa senjata, sabit, membawa pedang, ingin melawan, menjahati manusia. Iya. Tidak, karena dia salah begini, dia harus. No. Anda melawan musuh adalah dengan cara berdoa. Amin. Anda melawan si jahat, si iblis adalah dengan cara sungguh-sungguh taat kepada firman, menyembah Tuhan siang dan malam. Amin. Begitu caranya. Didapati sesuai dengan firman. Karena peperangan kita ini bukan peperangan kita saja. Ini peperangan supranatural. Amin. Haleluya. Kita hanya perlu menggerakkan itu semua dengan iman, dengan doa. Menggerakkan perlengkapan itu, bahkan malaikat-malaikat pun dikatakan akan turun membelamu. Amin. Amin. Jika Anda menggerakkannya dengan iman, memohonkannya, menggerakkannya dengan doa, maka Anda sedang selalu di dalam peperangan yang membawa kemenangan. Amin. Haleluya. Nanti bersama Tuhan Yesus mempelai kita akan turun. Kalau itu Anda akan ada di belakang panglima besarmu, yaitu Mikael, Yesus Kristus di depan. Amin. Dia akan langsung Anda lihat musuh itu, si iblis, Lucifer. Amin. Haleluya. Dengan semua antek-anteknya. Itu akan menjadi peperangan yang hebat. Jadi apakah Anda pikir prajurit Tuhan Yesus bisa menang dengan model kehidupan kita yang naik turun, lubang lono, kadang rajin, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak, kadang taat, kadang enggak? Bisakah seperti itu tentara bala tentara Allah? Tidak. Panglimanya Yesus Kristus yang berbintang 5 itu? Amin. Haleluya. Wow, seorang yang akan mengucapkan, pedangnya itu akan mengucapkan. Haleluya. Jadi kita sedang dilatih untuk itu. Amin. Ya. Dan kalau Anda baca Wahyu 17 ayat 8, itulah musuh itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi.
Amin. Itu berbicara suatu kekuasaan yang ada di muka bumi ini, suatu kerajaan yang ada di muka bumi ini. Amin. Haleluya. Dan Anda harus dibawa kepada Daniel melihat binatang itu, melihat kerajaan itu sampai di akhir zaman, dan itu dibukakan. Anda bisa baca di Daniel 7 ayat 3 sampai seterusnya tentang 4 binatang itu, untuk menunjukkan kuasa daripada 4 kerajaan yang diperlihatkan kepada Daniel. Haleluya. Jadi saya terus mengulang dan mengulang supaya Anda dibawa fokus kepada musuh-musuh Anda. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Dan lihat terus bagaimana dia melancapkan setiap tipu dayanya untuk menyembah dia, tunduk kepada dia. Amin. Itulah makanya setiap perkataannya akan didengarkan, karena dia sudah hendak menyamakan diri dengan Tuhan, dengan yang maha tinggi. Amin. Tetapi sesungguhnya dia sedang menentang yang maha tinggi. Lihat, dan sudah di setiap zaman dia sudah selalu menganiaya binatang, dan lihat patungnya itu. Amin. Sistem itu. Haleluya. Dia sudah selalu menganiaya orang-orang kudus. Haleluya. Di mana di setiap zaman orang-orang kudus itu sudah selalu ditekan. Iya. Karena memang mereka tidak mau tunduk. Karena memang mereka melawan penguasa dunia ini, roh-roh jahat itu, hal-hal yang dikatakan katanya gereja, tetapi melawan firman Allah. Iya. Lihat, mengubah hukum, mengubah waktu. Amin. Jadi Babel ini mengubah hukum, mengubah waktu. Babel ini dia sudah berubah tatanan yang ada di dunia ini yang sudah pernah Tuhan buat. Dia merubah undang-undang, dia merubah hukum Tuhan, dia merubah waktu. Dia membuat kalender Romawi. Nah, mengerti itu? Ya, jadi sesungguhnya waktu di muka bumi ini itu adalah waktu Romawi. Bukan waktu yang Masehi lagi. Amin. Bukan waktu Masehi, tapi sudah waktu Romawi. Itulah makanya berbeda itu dengan waktunya Israel. Sangat berbeda dengan waktunya Israel. Kalender Israel dengan kalender Romawi. Haleluya. Mengubah hukum, mengubah waktu, ya, dan masa. Tapi kita tahu bahwa dia akan diperlihatkan, haleluya, keasliannya yang sesungguhnya, mana dia sudah mengelabui akan manusia, umat di dunia ini, tapi dia akan dibuat semakin nyata di dalam 3,5 tahun itu. Amin. Ya, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa itu. Dan orang-orang yang sudah masuk di dalamnya akan sangat sudah menyesal. Amin. Akan sangat sudah menyesal, karena mereka sudah masuk tunduk kepada binatang itu, kepada Babel, kepada kekuasaan gereja, sistem organisasi denominasi. Amin. Haleluya. Karena Anda harus paham, yang mengendalikan yang kuat di dunia ini semuanya ada di belakang atau ada di dalam sistem itu, yaitu sistem organisasi denominasi itu. Amin. Haleluya. Baik.
Kita ingin membaca firman Tuhan di Ibrani 12 Sebelum kita sekali lagi bangkit berdiri, Ibrani 12 sudah dapat? Ibrani 12 ayat 23. Saya bacakan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Silakan duduk. Tuhan berkati dan firman-Nya. Satu ayat. Kalau kita lihat ayat yang ke-18, saya mundur. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai. Kita tidak datang ke situ. Amin. Tetapi lihat bukan juga kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara dengan mereka. Anda mengerti maksudnya? Seperti dulu Israel di kaki gunung Sinai itu. Amin. Haleluya. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Jadi bukan seperti itu lagi umat Tuhan, umat ketujuh guru. Amin. Kalau mendengarkan perintah, kalau mendengarkan koreksi, kalau mendengarkan firman yang murni, tidak tahan. Amin. Haleluya. Bahkan muncul perkataan-perkataan yang kepala harus soal ini, harus begitu rupanya, ketinggalan zaman. Tidak tahan dengan perintah-perintah. Amin. Tidak tahan dengan firman. Dan saya sudah sampaikan di hari-hari sebelumnya, orang sudah sering anggap remeh, anggap enteng terhadap firman Allah yang kelihatannya kecil. Amin. Yang kelihatannya apa-apa itu nggak usah juga dilakukan, nggak akan membawa kematian. Seperti saya sudah pernah katakan, hal sederhana seperti bagaimana berpakaian saja. Perempuan pakai pakaiannya, laki-laki pakai pakaiannya. Amin. Ulangan 22 ayat 5 itu. Amin. Dan itu sudah diabaikan, dianggap enteng. Iya. Itu aja diperdebatkan katanya. Iya. Itu aja dipersoalkan katanya. Ketinggalan zaman ini. Ya sudahlah katanya. Amin. Lihat. Tetapi tidak seperti itu umat Tuhan. Setiap umat Tuhan harus memakan setiap apa yang menjadi firman Tuhan. Amin. Karena dia diberi roh yang taat, roh penuh, roh penurut, roh dari sorga untuk menuruti Bapaknya. Amin. Amin. Untuk menuruti Tuhannya. Amin. Haleluya. Dan dia tidak mengabaikan Keluaran 12. Amin. Bagaimana Tuhan menyuruhkan kepada Musa supaya mereka memakan semua domba yang sudah dimasak itu. Ya. Sama piruknya. Amin. Ya. Sama semua isi-isinya. Ya. Tidak memilih-milih, tidak memilah-milah. Ya. Untuk melambangkan firman Tuhan. Ya. Memakan seluruh segenap firman Tuhan. Perintah-perintah itu dilakukan. Ya. Ya. Di zaman ini orang sudah tahu pakaian perempuan seperti apa, pakaian laki-laki seperti apa. Sedangkan di toilet pun dibuat gambarnya. Pakaian laki-laki seperti apa, pakaian perempuan seperti apa, supaya jangan salah masuk.
Jangan salah kamar. Amin. Haleluya. Jadi itu sudah memberi simbol di zaman ini. Tetapi lihat manusia yang cerdik, pandai, yang terpelajar katanya di zaman ini memahami dan melakukan yang seperti ini pun tidak sanggup. Sekolahnya tinggi-tinggi. Saya sedang tidak menyindir orang-orang yang sekolah tinggi teologi itu bagus-bagus saja kalau Anda mau diselaraskan dengan firman Tuhan. Tetapi memang susah Anda diselaraskan. Amin. Jadi tidak karena Anda punya gelar tinggi Anda mampu melakukan firman. Amin. Tetapi karena Anda punya roh penurut. Amin. Untuk apa Anda punya gelar tinggi-tinggi, tapi firman Tuhan yang kelihatan sederhana bagaimana cara berpakaian saja Anda tidak lulus. Tetapi Anda lulus saja. Amin. Tapi cara berpakaian Anda pun tidak lulus. Lihat, tapi itu sudah diabaikan. Di tengah-tengah dunia katanya yang canggih, di tengah dunia katanya yang berpendidikan, memahami nats firman Tuhan yang seperti itu pun tidak bisa melakukannya. Tetapi mengklaim Yesus Tuhannya, tetapi mengklaim surga rumahnya, tetapi mengklaim dia selamat, tetapi mengabaikan juru selamatnya, mengabaikan perkataan juru selamatnya. Amin. Dan mereka berpikir kalau Tuhan datang untuk meniadakan hukum Taurat. Amin. Mereka berpikir kalau Tuhan ingin meniadakan firman Tuhan di perjanjian lama. Tuhan datang untuk membuat itu lebih jelas. Tuhan datang untuk membuat firman Allah baik di perjanjian lama lebih jelas. Karena Tuhan tahu tantangan di setiap zaman. Karena Tuhan tahu tantangan di setiap zaman. Dan iblis sudah selalu berhasil bagaimana menyesatkan setiap zaman, yaitu selain lewat makanan, minuman, kebutuhan, juga sudah melalui perempuan. Anda paham itu? Untuk menyesatkan, untuk menjatuhkan manusia di setiap zaman. Yaitu tentang hawa nafsu. Karena sudah dalam dosa. Amin. Haleluya, keinginan mata. Amin. Haleluya, keinginan segala sesuatu lah dalam tubuhnya itu, dirinya. Dan itu dimulai dari melihat. Hanya Tuhan katakan, hati-hati dengan matamu. Amin. Karena dari mata menjadi jendela masuk ke dalam hati seseorang. Dia mau mengingini atau tidak. Amin. Haleluya. Nah, memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Ya, gereja-gereja, organisasi denominasi tidak tahan. Amin. Tidak tahan mendengarkan perintah itu. Nggak bisa, nggak apa-apa kok, nggak mesti harus seperti itu, Pak. Haleluya. Ya. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Ya. Anda harus bisa baca dari ayat yang pertama. Apa sih perintah-perintah itu? Kita nanti lihat. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya. Ke kota Allah. Kumpulan mempelai wanita. Amin. Kumpulan mempelai wanita. Kumpulan umat Tuhan. Ke kota Allah. Berarti Allah ada di situ. Kalau dikatakan kota Allah, berarti Allah ada di situ. Itu kotanya. Dan Yerusalem baru. Amin. Ke kota Allah yang hidup, bukan yang mati. Bukan bangunan yang dibuat oleh tangan manusia seperti dulu Musa, seperti dulu Salomo, seperti dulu Zerubabel. Amin. Bukan. Tetapi ini harus dibuat oleh Tuhan, harus dibangun oleh Tuhan. Tidak tahu kalau tubuhmu adalah bayi sucinya
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Bukan kumpulan yang mati. Mengatakan amin pun nggak mampu. Anda paham itu? Yang ada seperti yang dikatakan di zaman ini zombie katanya. Atau apa saya tahu apa itu artinya itu. Tapi bagi saya seperti adalah mayat. Tidak bernapas. Amin. Tengkorak-tengkorak yang bergerak, yang berjalan. Sudah mati dia selagi hidup. Sudah mati dia selagi hidup. Dia tidak bergerak untuk Tuhan. Tidak ada tarikannya. Amin. Haleluya. Dia tidak dapat merasakan tarikan dari Tuhan. Tetapi tidak seperti itu kumpulan yang dilahirkan, yang dibangun oleh Allah. Itu harus kumpulan yang meriah, yang menggelegar, yang penuh dengan sorak-sorai dan gale-gale. Alang-aloja hamuna. Saminggu manipak bangsa dari manipak. Saminggu manipak. Anda paham itu? Sudah loja, sudah capek sehingga berkata haleluya. Enggak mampu, kayak ditarik neng lomong tuh. Amin. Bukan seperti itu kumpulan Tuhan. Amin. Bukan seperti itu. Haleluya. Itu harus meriah. Itu harus penuh dengan sorak-sorai. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Anda adalah jemaat di mana Anda adalah jemaat anak-anak sulung. Amin. Kenapa? Karena Anda lah yang masuk pengangkatan. Amin. Anda lah yang diubahkan dan diangkat naik. Haleluya. Karena Anda sudah menerima karunia yang sulung. Anda menerima seorang nabi. Maka Anda akan menjadi anak-anak yang sulung, laki-laki dan perempuan. Anak-anak Allah yang diangkat naik. Haleluya. Pengangkatan. Oh, lihat. Henok diangkat naik. Amin. Itulah keturunan, termasuk generasi pertama. Amin. Haleluya. Keturunan termasuk generasi pertama. Ada 7. Amin. Dan Henoklah yang ketujuh daripada anak Adam. Kain bukan anak Adam. Oh, Kain bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari si Adam. Tapi Alkitab katakan berasal dari si jahat. Dikatakan di Kejadian 3 benih ular. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang bergaul akrab sesudah menerima karunia sulung itu seorang nabi. Amin. Maka orang-orang yang menerima nabi di akhir zaman bukan lembek, brother sister, tidak memiliki semangat, tidak brother sister, tidak punya pengaruh, tidak brother sister, tidak memiliki pengharapan, tidak seperti itu. Tapi orang yang mengikuti pesan seorang nabi, yang memiliki karunia sulung, yang memiliki nabi dalam hidupnya, oh, dia akan terus bersorak bersuka cita dalam hidupnya. Karena dia tahu akhir perjalanannya. Dia tahu ujung dari perjalanannya. Haleluya. Bahkan ketika nabi itu pun contoh sudah mati, nabi itu tidak akan membiarkannya. Dia akan menggantikan dengan sesuatu atau seseorang yang seperti dia. Begitulah Tuhan. Seperti sesudah Musa, Tuhan tidak tinggalkan umat itu. Dia Tuhan tampilkan Yosua. Maka di akhir zaman ini, sesudah William Marun Branham tiada, apakah umatnya ditinggalkannya? Tidak. Haleluya. Tapi diberikannya 5 jabatan. Ada roh yang menyala-nyala. Ada roh yang terus melayani Tuhan. Haleluya. Dan yang memiliki kepastian karena sudah melihat. Tidak ada kebimbangan sehingga nggak apa-apa, sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, dan membiarkan no way.
Karena itu hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Amin. Amin. Haleluya. Dia menghendaki semua diselamatkan. Ya. Yang namanya, lihat, kepada anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Amin. Halo, yang terdaftar di sorga. Apakah lembek? Apakah geli-geli? Tidak. Nga sorga na di ibadah? Amin. Nga di hosude? Amin. Nga saluhut na di hamu? Iya. Gari-gari na may bolo orang sawat di hamu, boy gari-gari hamu. Iya. Amin. Iya. Bolo orang sawat itu di hamu, boy gari-gari. Amin. Bisa leme-leme. Ya. Sawat itu. Bisa. Ini sorga. Amin. Amin. Terdaftar di sorga. Amin. Nggak tahu lagi saya menjelaskan Amin. harus bagaimana seseorang itu bersikap di hadapan Tuhan di dalam pertemuan, bahkan di mana saja. Amin. Iya. Amin. Amin. Ya, yang lihat bukan hanya sekedar terdaftar di surga dan kepada Allah, lihat, tetapi menghakimi semua orang. Amin. Amin. Terdaftar di surga dan kepada Allah. Terdaftar Anda di surga dan terdaftar Anda kepada Allah. Berarti Anda itu datang dari Tuhan. Amin. Jadi jangan salah paham Iya. bahwa dipikir ini seperti masuk sebuah perusahaan terdaftar karena mendaftarkan diri. Nggak bisa di sini karena mendaftarkan diri. Amin. Iya. Ini sudah terdaftar sebelum dasar dunia ada. Amin. Makanya ini tidak bisa karena perbuatan. Kalau bisa mendaftarkan diri, maka Anda akan bisa tambah embel-embel. Anda akan buat embel-embelnya supaya Anda terdaftar. Maka Anda bisa main sobok sana, sobok sini. Amin. Anda bisa kelihatannya baik sebelah sini, di sini tidak baik. Kalau pas dipotong tidak Anda baik. Kalau sudah nggak dilihat Anda tidak baik. Itu kalau Anda mendaftarkan diri. Amin. Tidak, Anda mendapati dirimu terdaftar. Amin. Anda mendapati dirimu terdaftar. Anda mendapati dirimu tertulis. Haleluya. Itulah makanya kebahagiaannya tak terhingga karena bukan buat dadamu. Ternyata Anda terdaftar di surga. Amin. Bukan karena Anda baik. Iya. No way. Iya. Tetapi sesudah Anda melihat dirimu, Anda diubahkan, Anda otomatis baik. Amin. Haleluya. Tidak digini-gini. Hei, Mbak, dengar dulu. Burjuho. Tidak dipoles-poles. Tidak dipukul-pukul bahunya baru baik. Iya. Tidak disanjung-sanjung dulu baru baik. Iya. Yang bagus kok. Baik kok. Baik. Baik kok ya. Baik kok ya. Enggak seperti itu. Haleluya. Ini otomatis seperti domba itu otomatis mengeluarkan wongnya. Iya. Dia hanya perlu menerima. Amin. Dia hanya perlu memakan dan melakukan. Maka dia menghasilkan sesuai dengan apa yang dimakannya. Amin. Haleluya. Lihat. Jadi ini bukan mendaftarkan diri. Ini adalah orang-orang yang terdaftar di surga kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Siapa? Lihat ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Amin. Jadi lihat, Anda bagian daripada itu. Amin. Anda datang dari Allah. Anda datang dari catatan di sorga. Di bumi ini, kitab yang terbuka di tangan kanan. Amin. Anak domba. Anda yang terdapat, yang datang dari Yesus Kristus pengantara. Amin. Anda datang dari sana. Anda datang dari kehidupannya. Karena ini berbicara hidupnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini berbicara hidupnya Tuhan Yesus diekspresikan melalui Anda dan saya. Amin. Haleluya. Jadi Anda akan membuktikan seorang yang terdaftar atau tidak
Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Amin. Yang berfirman. Amin. Bagaimana caranya? Setiap firman Tuhan disampaikan, Anda bisa mungkin katakan amin di sini. Tetapi sesudah itu Anda tidak lagi ingat, sehingga Anda tidak tahu melakukan. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Kembali lihat diri kita. Amin. Karena segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Iya. Di tempat ini bukan tempat daripada. Amin. Iya, iya. Tempat yang menjadi persinggahan, tempat yang menjadi tujuan kedua. Bukan itu tempat ini. Iya. Anda paham itu? Amin. Haleluya. Pertemuan berkeliling di sekeliling firman adalah Iya. tempat tujuan pertama dalam hidup. Amin. Iya. Amin. Amin. Karena disitulah Anda akan mendengarkan isi dan maunya Tuhan. Ya. Jadi karena itu dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi jangan berpikir Anda bisa sembunyi. Iya. Jangan pikir Anda bisa menutupi diri. Iya. Kita punya banyak saksi. Amin. Jika Anda adalah bagian tadi daripada Tuhan, Anda adalah bagian daripada Yesus Kristus, namamu ada terdaftar di sorga, namamu ada dalam kitab kehidupan anak domba, di mana itu diekspresikan menaikkan panji-panjimu sesuai dengan Yeremia 51, Iya. menaikkan tanda peperangan, Iya. bukan lagi tidur-tidur, Amin. tanda peperangan, Haleluya. bukan lagi senang-senang, Amin. tetapi menderita Amin. di hari-hari yang terakhir ini. Amin. Haleluya. Begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa. Lihat, makanya saya sudah sampai katakan, makanya muncul lagu itu, jadilah pohon berbuahkan yang baik. Sesudah Anda menyatakan firman kepada keluargamu, kepada orang lain, sesudah disampaikan dan mereka tidak mau, maka jangan Anda lagi duduk, berdiri, duduk, berjalan dengan mereka. Amin. Anda harus memiliki sikap, Anda harus memiliki prinsip. Bukan berarti Anda tidak bisa duduk dengan mereka makan, bukan begitu maksudnya. Jangan lagi satu visi, jangan lagi satu tujuan dengan mereka, karena sudah berbeda. Amin. Jangan Anda berikan hidupmu untuk tujuan yang akan binasa. Amin. Haleluya. Lihat. Anda paham apa yang saya sampaikan? Amin. Haleluya. Marilah kita meninggalkan semua beban. Ciri orang yang lihat sekarang ditunjukkan kepadamu ciri seorang yang namanya tertulis terdaftar di sorga dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Dia tak punya beban. Iya. Dia seorang yang bebas Amin. akan tarikan Tuhan. Dia seorang yang mudah terus Iya. menuruti setiap firman Allah. Dia tidak punya beban. Dia tidak menoleh ke belakang karena dia tidak punya apa-apa di belakang. Iya. Apa yang mau ditengok ke belakang? Belakang. Iya. Karena ada apa-apa di belakang maka ditengok. Iya. Tuhan katakan bagaimana seseorang membajak. Iya. Jangan lihat ke belakang. Amin. Kalau ingin bagus pekerjaanmu, lihat ke depan. Amin. Anda paham saya sampaikan? Amin. Ketika Anda ingin melayani Tuhan, Iya. gereja yang benar, Amin. Anda harus tahu. Anda harus meninggalkan semua beban Amin. dan dosa. Jadi tidak bisa orang berdosa mengikut Tuhan. Amin. Harus selesaikan dulu dosa itu. Amin. Harus tinggalkan. Harus taruh di laut kelupaan Allah. Amin. Tempatkan dosamu itu di laut kelupaan Allah. Amin. Jangan lagi Anda bawa-bawa, Anda bahkan muncul-munculkan. Itu yang membuat
tidak peduli lagi, bukan begitu. Tidak peduli lagi terhadap anakmu, terhadap cucumu, tidak peduli lagi terhadap istrimu, suami. Enggak begitu yang dimaksud. Amin? Bukan. Menyelesaikan itu kasih semua orang. Amin. Kalau Anda masih punya, ya Kasih. kasihi orang lain. Amin. Tidak ada pekerjaan lain lagi yang Anda utamakan, Ya. pikirkan selain melayani Tuhan. Amin. Amin. Itu ringan langkahmu, sehingga apapun yang Anda kerjakan, sasarannya adalah melayani Tuhan. Amin. Ketika Anda menghasilkan sesuatu, sasarannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan pagal-gabal gahon, lumbung-lumbungmu yang lahiriah, Ya. membesar-besarkan rekeningmu. Ya. Bukan menumpuk-numpuk, Harta. sehingga disitulah hatimu berada. Iya. Sudah berapa kali saya sampaikan? Iya. Amin. Supaya hatimu di sini, taruh hartamu di sini. Amin. Ayo. Haleluya. Itulah kasih yang bagus, yang sempurna, yang baik, yaitu memberikan seluruh hartanya untuk Tuhan, Amin. bukan untuk pendeta. Iya. Anda tahu apa yang bisa dibuat ke tempat ini, itu maksudnya. Jangan Anda kasih uangmu ke saya. Amin. Buatlah no. Haleluya. Salah orang menawar, kan salah. Tetapi apa yang mau saya maksud? Bukan itu yang saya maksud. Berikan hidupmu untuk Tuhan. Amin. Berikan seluruhnya untuk Tuhan. Taruh hidupmu di sini. Amin. 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 Bagaimana caranya? Anda bisa melihat sesuatu. Anda bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Amin. Anda bisa melihat kekurangan di sebelah sini, di sebelah sana. Anda bisa melihat, sehingga Anda membuatnya lebih baik. Anda terbeban. Sehingga hatimu akan kepada Tuhan, karena hartamu pun sudah kau kasih kepada Tuhan, bukan kepada pendeta. Iya. Dipahami sana? Haleluya. Yang tadi dah ini. Anda paham saya sampaikan? Tapi berikan ke rumah Tuhan. Amin. Berikan kepada saudara-saudarimu. Saling tolong menolonglah engkau. Amin. Saling bantu membantulah engkau. Amin. Anda paham itu? Amin. Haleluya. Lihat. Jadi begitu banyak saksi. Amin. Begitu banyak saksi bagaikan awan. Haleluya. Jadi tinggalkanlah semua beban dan dosa. Karena beban ini mau disamakan, sejajarkan dengan dosa. Ya. Jadi beban di sini disejajarkan dengan dosa. Apakah itu dosa? Ketidakpercayaan. Itu yang membuat orang susah. Iya. Dan itulah beban hidupnya. Dan yang begitu merintangi kita. Apa itu? Ketidakpercayaan kepada firman. Ya. Dan berlomba dengan tekunlah dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Kalau Anda adalah jemaat, maka perlombaanmu Anda tahu sebagai jemaat. Amin. 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 Perjuanganmu Anda tahu sebagai jemaat. Iya. Dan Tuhan katakan Dia tidak menaruh beban dalam hal ini, sesuatu yang akan kita lewati. Haleluya, melampaui Kekuatan kita. kekuatan kita. Jadi apa yang membuat itu berat? Yaitu beban, yaitu dosa. Apa itu? Ketidakpercayaan kepada firman. Amin. Ketika Anda mau percaya kepada firman Allah, Iya. maka Anda sudah tidak memiliki beban lagi. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tapi Anda punya tanggung jawab. Iya. Seperti dikatakan kuk. Iya. Amin. Amin. Di mana itu pun dikatakan ringan. Iya. Karena tidak Anda sendiri yang mengerjakannya. Haleluya. Iya. Makanya orang berkata bersama Yesus, kan ada lagunya itu dulu Lakukan di perkara besar.
Amin. Iya. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Susah. Bersama firman, sesudah Anda percaya kepada Tuhan, nggak ada yang berat, nggak ada yang suka. Iya. Jadi yang kita pikul sendirinya. Iya. Amin. Karena tidak diserahkan sendiri. Haleluya. Kemudian marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kepada kasih karunia Amin. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Ya. Orang Kristen sudah dibuat menjadi agama. Iya. Amin. Amin. Haleluya. Kristen itu sebenarnya suatu julukan ejekan itu. Iya. Haleluya. Tetapi lihatlah sekarang, Kristen agama itu bukan lagi julukan ejek. Iya. Orang sudah bangga menjadi orang Kristen. Amin. Dengan pakaiannya yang mantap. Iya. Amin. Amin. Dengan pakaiannya yang necis. Iya. Dia berkata dia Kristen. Dia tidak lagi diejek, tapi dia sudah dieluh-eluhkan. Iya. Dia tidak lagi diejek, dia sudah Banggakan. dipuji-puji, Iya. dibangga-banggakan. Mantap kali ya bajunya ya. Iya. Amin. Iya. Iya. Orang Kristen tidak seperti itu pada dasarnya. Orang Kristen itu diejek Iya. karena dia memang sudah meninggalkan beban dan dosa. Amin. 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 Oleh beban dan dosa orang akan bisa dipuji. Haleluya. Oleh beban dan dosa orang akan dieluh-eluhkan. Iya. Karena dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih mudah. Dengan mudah. Amin. Amin. Dengan seseorang masih di dalam dosa, dia menginginkan kemudahan. Iya. Anda paham itu? Amin. Haleluya. Sesungguhnya Kristen itu harus mengalami hidup yang sulit Iya. karena dia mengikuti Tuhan. Amin. Dia Iya. menerima Firman. firman Allah. Dia sudah meninggalkan dosa. Gak ada lagi kong kali kong di sini. Iya. Gak ada lagi perpolitikan di sini. Amin. Gak ada lagi tipu-tipu sedikit di sini. Amin. Gak apa-apanya, sedikitnya, gak apa-apanya. Oh. Haleluya. Gak seperti itu orang Kristen. Amin. Apalagi itu dibuat menjadi agama. Tambah mudahlah orang berbuat jahat. Iya. Haleluya. Kita ini adalah orang-orang yang terdaftar Iya. kepada Tuhan. Amin. 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 Yang satu dengan Tuhan. Iya. Yang datang dari Tuhan. Itu ayat itu tadi. Amin. Berarti yang tidak berdosa lagi. Amin. Yang tidak lagi ada di kumpulan-kumpulan yang salah. Yang penuh dengan permainan-permainan dunia. Iya. Haleluya. Lihat. Tetapi adalah kumpulan yang sempurna. Apa itu? Kumpulan oleh karena firman Allah. Yang dilahirkan oleh firman Allah. Yang dibuktikan datang dari kitab kehidupan anak domba. Iya. Amin. Amin. Mengabaikan kehinaan. Haleluya. Iya. Ya, sempurna yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Amin. Oh, Haleluya. haleluya. Amin. Lihat. Kita sudah harus terlatih. Itulah makanya lihat keadaan-keadaan kita sedang dilatih. Amin. Amin. Tetapi lihat kalau Anda tidak memahami firman, Iya. Anda akan dibuat dimanja Iya. oleh penguasa dunia. Iya. Sesaat akan Anda dimanja, kemudian Anda akan menjadi budak. Iya. Itu yang sedang terjadi. Iya. Lihat tekanan-tekanan yang terjadi ini. Iya. Anda sedikit saja lapar sudah seperti dunia. Iya. Sudah begitu. Sedikit saja Anda lapar Iya. sudah sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Iya. Lihat.
penguasa, ya, dibuat Anda apa? Supaya terikat. Amin. Iya. Bodoh kali. Ada bantuan nggak diminta. Lihat, terus manusia itu akhirnya dimanja. Iya. Bantuan sedikit-sedikit bantuan, sedikit-sedikit bantuan. Terus itu memuncul. Iya. Sedikit-sedikit bantuan. Nggak tahan lagi. Penduduk Indonesia ini kelaparan biar cuma hanya 1 hari. Haleluya. Apalagi disuruh berpuasa. Ya. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Seperti apa orang yang akan bertahta? Seperti apa orang yang akan duduk di atas tahta? Anda harus melihat nats-nats ini. Iya. Harus direndahkan supaya ditinggikan. Jika Anda lihat hari-hari ini hidupmu selalu ingin ditinggikan, dibuat selalu ingin lebih enak dan lebih enak, hati-hati. Amin. Ciri-ciri bahwa Anda tidak tertulis dalam kitab itu. Amin. Amin. Ciri-ciri Anda tidak bagian dari Allah, bagian dari Tuhan Yesus. Amin. Karena harus rela menderita. Amin. Di hari-hari ini menderita karena firman Allah. Amin. Amin. Iya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Amin. Ini Anda yang membuat persoalan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan Anda yang menanggung bantahan, Iya. tapi Anda yang membuat muncul bantahan. Iya. Halo. Haleluya. Haleluya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Amin. dari pihak orang-orang berdosa. Amin. Iya. Lihat, ada orang berdosa, ada orang yang tidak berdosa. Iya. Ada kumpulan yang tidak berdosa, Iya. ada kumpulan yang benar, ada kumpulan yang sempurna, Amin. ada kumpulan orang-orang yang terdaftar namanya di surga, Amin. yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, Amin. yang tidak menyembah kepada binatang dan patung binatang, Amin. kepada Babel, kepada pelacur besar, kepada sistem-sistem itu. Amin. Walaupun mereka menawarkan segala kepuasan-kepuasan, kemudahan-kemudahan, Iya. Anda lebih rela mau untuk apa adanya. Iya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Orang akan sulit bertindak apa adanya sebagaimana jati dirinya kalau dia sudah banyak diutangi. Iya. Kalau seseorang sudah banyak diutangi, Iya. kalau seseorang sudah banyak diutangi, orang itu tidak lagi bisa memunculkan apa adanya dirinya. Iya. Ya, iblis ingin melakukan itu terhadap Amin. semua makhluk di muka bumi ini. Amin. Iya. Dia ingin mengutangi semua manusia di muka bumi ini. Iya. Sehingga dialah menjadi Tuhan akan semua manusia di muka bumi ini. Dan dialah yang menjadi jalan keluar akan semua orang di muka bumi ini. Suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Karena ini berbicara orang yang kuat dan orang yang lemah. Amin. 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 Haleluya. Ingatlah selalu, ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini masalah ini, sejengkal ini, masalah perut makan sehari ini 3 kali atau hanya 1 hari atau hanya 1 kali. Ini tekanan-tekanan ini masih sampai seperti itu. Iya. Makanya ini disampaikan di hari-hari ini, di akhir zaman ini, khotbah ini. Ada paham itu? Amin. Tidak akan ada gorok pisau ke lehermu. Seperti dulu Katolik Roma Iya. di zaman-zaman kegelapan itu terhadap Kristen.
yang sejati itu Iya. diperhadapkan, mau menyembah Iya. patung yang dipegang oleh uskup itu, Iya. mau mengikut Katolik atau tidak. Yang tidak, mereka bunuh. Iya. Pedang ada ditaruh ke setiap leher orang. Amin. Mau mengikuti doktrin Katolik Roma atau tidak di zaman itu. Iya. Amin. Itu kebenaran, sejarah penuh dengan bukti itu bisa dibuktikan. Iya. Dan catatan sejarah menunjukkan sekitar 60-an juta kurang lebih. Amin. Amin. 68 juta orang-orang Kristen. Anda paham itu? Amin. Diperhadapkan kepada kematian. Di akhir zaman ini begitu licik. Iya. Amin. Dan ini hanya soal masalah isi perut, untuk diisi 1 hari, 2 kali, 3 kali, atau mungkin tidak. Kalau enggak, bodoh kali kau. Ada bantuan. Cepat bikin KTP ini. Cepat ada bantuan. Udah. Imannya langsung sudah iman bantuan. Imannya langsung sudah iman bantuan. Haleluya. Salah nggak? Ya nggak salah. Kau menerima bantuan. Kalau itu bantuan dari Tuhan. Haleluya. Tapi sekarang sesudah kamu tahu apa maksud dari bantuan-bantuan, Iya. apa maksud dari semua itu untuk melemahkan keimananmu, untuk membuatmu lembek, tolak bantuan itu. Berusahalah, Amin. berjerilah, jangan sedikit-sedikit imanmu. Nanti tanggal sekian bulan depan bantuan akan datang. Amin. Lembek. Amin. Amin. Berusahalah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Amin. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Lihat, ini masa-masa Tuhan memperingatkan. Amin. Iya. Ini masa-masa Tuhan memperingatkan umatnya untuk supaya apa yang harus dilakukan mereka. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Amin. Makanya saya katakan tadi, apakah Anda pikir bala tentara Allah itu lembek, Tidak. cengeng, Tidak. dielus-elus? Tidak. Lihat, itu adalah orang-orang yang sudah terdaftar, bukan Amin. mendaftarkan diri. Iya. Kalau orang mendaftarkan diri, banyak kong-kali-kongnya, Iya. banyak yang bisa diperbuatnya untuk supaya dia masuk terdaftar. Amin. Tetapi ini tidak ada lagi pendaftaran yang seperti itu ini. Amin. Ini sudah memang dari dulu sebelum dasar dunia ini didaftarkan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ini sudah ada di dalam gulungan kitab itu. Amin. Jadi sehingga ini hanya pemanifestasian. Hari-hari ini hanya pengekspresian. Amin. Pembuktian Anda adalah yang sudah ada dalam pikiran Allah sebelum dasar dunia ada. Amin. Bagaimana cara Anda mendeteksinya, mengkonfirmasinya melalui nats ini? Amin. Haleluya. Kenapa saya harus ambil nats ini untuk mendeteksi? Karena ini adalah umat Ya. pilihan. Amin. Ibrani ini adalah umat pilihan. Amin. Ini Haleluya. dikatakan itu adalah orang-orang yang setia. Iya. Ibrani itu adalah memiliki sifat-sifat yang seperti itu seharusnya. Amin. Haleluya. Anda sudah tahu, makanya lihat, ini kita adalah Ibrani rohani. Amin. Amin. Haleluya. Kita tidak akan pernah bisa menjadi Ibrani lahiriah, Iya. tapi kita adalah Ibrani rohani Rohani. yang memiliki sifat-sifat yang setia, Iya. yang memang demikianlah Tuhan. Amin. Amin. Dia setia kepada perkataannya. Amin. Anda pun adalah memiliki sifat itu, setia kepada Tuhan. Tuhan. Haleluya. Itulah yang rohani sekarang. Iya. Itulah cara membuktikan seseorang terdaftar
tidak pernah mengenal menyerah. Amin. Amin. Tidak, naikkan bendera peperanganmu. Ya. Melawan setiap dosa, melawan setiap penguasa-penguasa yang jahat, Amin. Amin. melawan kredo-kredo, Ya. melawan ketidakpercayaan di tengah-tengahmu. Amin. Tampilkan firman Allah. Amin. Walaupun itu kelihatannya kecil atau sederhana, tampilkan itu saudara. Anda bisa mengikutinya? Amin. Haleluya. Ya, jika kamu harus menanggung ganjaran, kalau kita merasakan seperti ini, wajar. Kalau Anda ingat hidup Anda dulu-dulunya, bukankah Anda sudah sangat berfoya-foya dengan karena dosa itu? Ya. Sudahkah Anda sangat merasa tak terkendali, merasakan sepuas-puasnya karena dosa itu? Ya. Dan sekarang kalau Anda sedikit mendapatkan, lihat, hajaran, ganjaran, Ya. karena memang ingin Tuhan membuat Anda tetap lurus di Ya. jalannya Tuhan. Amin. Amin. Anda paham maksud mereka? Amin. Apakah Anda tidak menerima itu dan berkata, oh terima kasih Tuhan, Ya. aku bersyukur Engkau masih memberikan waktu kepadaku Amin. untuk aku melihat diriku seperti firman-Mu. Amin. Amin. Walaupun aku tahu ini tidak mudah bagiku menerima Ya. ganjaran-ganjaran. Amin. Ya. Tidak lagi mudah Anda mengakses dunia ini. Ya. Tidak ada lagi mudah mengikuti setiap keinginan dunia ini. Ya. Amin. Amin. Anda ditegur oleh firman Allah. Jangan, kata firman Allah. Jangan lakukan, kata firman Allah. Amin. 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 Jika kamu menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu sebagai anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran, kamu dibiarkan, ada salah dan Anda dibiarkan, itu bukan ayah, Ya. itu bukan pastor. Ya. Anda paham itu? Itu bukan anak. Haleluya, yang membiarkan dirimu melakukan sesuatu Ya. yang tidak mengganjarmu, yang tidak menghajarmu, yang tidak mengatakan jangan, tidak boleh. Amin. Karena kamu bukanlah anak, Ya. tetapi anak-anak gampangan. Ya. Apakah demikian yang tertulis terdaftar dalam kitab kehidupan itu? Tidak. Orang-orang gampangan, orang-orang yang murahan, orang-orang yang lembek. Tidak. Haleluya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Amin. Dari Bapa kita yang sebenarnya. Amin. Dan mereka kita hormati. Amin. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa? Amin. Segala roh supaya kita boleh hidup. Amin. 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 Dan Anda harus lihat supaya boleh hidup. Anda kaitkan ini kepada Yohanes 5 itu ayat 24. Ya. Lakukan perkataan, lakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Lihat di mana Ibrani 12 ini menunjukkan itu kepada Anda. Amin. 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 Haleluya. Kemudian bagaimana Lukas 10. Amin. Ya. Dan juga Lukas 18. Amin. Amin. Ya. Menunjukkan seperti apa untuk memperoleh hidup. Haleluya. Itulah yang harus jemaat pahami. Sebagai anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Amin. 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 Yang namanya terdaftar Di surga. di surga. Ya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Siapa? Orang-orang yang terdaftar namanya di surga, yang sedang diekspresikan di bumi. Iya. Amin. Amin. Untuk menunjukkan Allah. Amin. Amin. Tidak pernah berdusta dan tidak pernah lalai dan selalu setia melalui Anda dan saya. Anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Benihnya yang datang dari gennya, Amin. yang datang dari hidupnya, Amin. yang sudah karena darahnya. Ya. Amin.
Ya, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, lihat, jadi bukan hanya sekedar Anda dibenarkan. Jika Anak Manusia itu datang atau Tuhan Yesus datang, lihat, sudahkah Anda siap? Haleluya. Hanya orang-orang yang terdaftar namanya. Amin. Hanya yang ada dalam misteri kitab kecil. Orang-orang yang ada dalam misteri kitab kecil. Orang-orang yang ada di dalam kitab atau gulungan kitab di tangan kanan Anak Domba itu, yang akan didapati Tuhan memiliki iman. Amin. 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 Akan didapati Tuhan memiliki iman Di di bumi. Haleluya. Karena mereka tidak akan menyembah patung binatang itu. Tidak akan tunduk menyembah binatang dan patung binatang itu. Wahyu 13 ayat 8. Amin. Karena mereka memiliki iman. Amin. Ya. Mereka bukan orang-orang tampangan. Mereka rela menerima bantahan-bantahan. Amin. Haleluya. Mereka tidak orang yang mudah disogok, akhirnya berpaling dari firman Allah. Ya. Tidak. Haleluya. Ya. Tetapi orang-orang semua yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu binatang dan patung binatang itu. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan Anak Domba yang telah disembelih. Amin. 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 Haleluya. Anda sejajarkan itu dengan Ibrani 12 tadi. Iya. Amin. Amin. Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk. Lihat. Siapakah yang masuk ke surga? Tadi yang ada di Ibrani pasal 12 itu. Iya. Tetapi lihat. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya. Yaitu ke dalam surga. Amin. Amin. Bahkan ke dalam kerajaan 1000 tahun pun. Amin. Amin. Tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Amin. Haleluya. Iya. Sesuatu yang najis Iya. atau orang yang melakukan kekejian Iya. atau dusta. Iya. Haleluya. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis Amin. di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu yang masuk. Amin. Amin. Dan Anda bisa melihat itu di Ibrani 12 ini. Iya. Haleluya. Iya. Jadi bukan karena Anda anggota gereja, Iya. bukan karena Anda anggota gereja dengan merek tertentu Amin. Iya. yang digembalai oleh pendeta tertentu. Amin. Anda berpikir namamu tertulis Iya. di sorga karena namamu tertulis menjadi daftar anggota gereja itu. Itu. Haleluya. Anda tidak tertulis. Iya. Anda harus bercermin kepada Ibrani 12 ini. Dan Amin. begitu banyak lagi nas-nas yang lain. Amin. Amin. Haleluya. Saya hanya mau mengambil nas ini sedikit di Ibrani ini untuk menunjukkan tentang kesejatian. Amin. Iya. Sebagai Ibrani rohani yang datang dari imamat yang rajani. Amin. 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 Melalui Tuhan Yesus Kristus. Benih iman. Amin. Haleluya. Seperti apa itu? Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Amin. Haleluya. Untuk dia, untuk orang-orang yang namanya tertulis di sorga, yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba. Amin. Amin. Berarti yang datang dari Anak Domba, Iya. Sang Gembala itu sendiri. Amin. Di sana kepemimpinan, Ya. di sana juga hendak menunjukkan ketaatan. Amin. 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 Haleluya. Untuk dia penjaga
dan menuntunnya keluar. Amin. Kemana? Ke padang rumput yang Hijau. hijau. Iya. Amin. Amin. Masing-masing menurut namanya. Namamu ada di dalam Alkitab ini tertulis secara hurufiah? Tidak. Tidak. Anda yang tahu dengan Tuhan yang tahu nama. Iya. Amin. Tetapi Anda tahu bahwa Anda adalah penurut firman Allah. Amin. Anda adalah domba-domba. Amin. Yang diiring, yang dibawa, yang dituntun oleh gembala keluar Ya. untuk dikasih makan ke rumput hijau, Amin. Amin. ke sungai air yang tenang, Iya. yang bersih. Amin. Anda bisa melihat Anda ada di dalam nas-nas kitab suci. Amin. Ketika Anda menuruti firman demi firman, Ya. memakan firman demi firman, sehingga Anda melakukan firman demi firman, Amin. Anda akan tahu Anda ada namamu di dalam Kejadian sampai Wahyu ini. Amin. Anda akan dapat melihat Iya. benih Allah ada di dalam Alkitab ini, yaitu Anda dan saya. Ketika Anda melihat dirimu menurut firman Allah di akhir zaman. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Lihat. Jadi Tuhan bukan sekarang lagi menerima Anda dan saya. Iya. Yohanes sudah menerima Anda dan saya. Iya. Diterima Allah di tangannya. Amin. Dan dialah seorang yang layak menerima Anda. Dan Anda layak diterimanya. Amin. Bukan sekarang lagi. Iya. Sekarang pengekspresian bukti Iya. itu sudah pernah terjadi. Iya. Anda paham itu? Amin. Di mana itu tertulis? Di Wahyu pasal 5 ayat 7. Iya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu. Siapa yang ada dalam gulungan kitab itu? Orang-orang yang layak di hadapannya. Dan dia layak di hadapan kita. Anda paham itu? Amin. Amin. Dia menjadi layak bagi kita dan kita layak bagi dia. Itulah yang ada di dalam tangannya itu. Amin. Itulah yang ada di dalam gulungan kitab itu. Haleluya. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Amin. Haleluya. Jadi jangan Anda pikir ini usaha Anda sehingga Anda berpikir Anda terdaftar di surga. Iya. Ini adalah pewahyuan bahwa Anda sudah ada. Amin. Sudah diterimanya sebelum dasar dunia ada. Amin. Amin. Kita datang dari dia. Iya. Kita keluar dari dia. Amin. Dan sedang diekspresikan. Dan pertama-tama itu ada di tangan kanannya. Amin. Amin. Mempelai wanita kemudian diekspresikan di bumi ini. Amin. Amin. Haleluya. Oh. Dan sekarang itu Anda bisa tahu bahwa akulah ada yang dulu. Yang sudah dibela oleh Tuhanku siang dan malam. Iya. Sampai aku dinyatakan di zaman ini. Dan aku diklaim dengan khotbah firman bahwa aku bukan lagi orang berdosa, Amin. tetapi aku sekarang orang yang sudah Benarkan. diampuni. Iya. Amin. Amin. Dan tidak lagi orang Berdosa. berdosa. Supaya menggenapkan Yohanes 8. Jangan berbuat dosa lagi. Bolak-balik berbuat dosa berarti namamu tidak ada Iya. dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Karena Anda sedang anggap Iya. enteng terhadap firman Allah. Iya. Anda menganggap murahan setiap perintah-perintah Allah. Iya. Amin. Tapi ketika Anda dapati dirimu ada bagian daripada Tuhan, Iya. bagian daripada Yesus Kristus, ketika Anda melihat dirimu di sini dan firman berkata, jangan berbuat dosa lagi. Tapi percayalah kepada setiap firman Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Itulah orang-orang yang akan memerintah. Itulah orang-orang yang di tangan kanannya itu diberikan kuasa dan kepercayaan menjadi teman sekerjanya untuk berkuasa. Dan itu akan diekspresikan di kerajaan 1000 tahun. Bahkan hari-hari ini Anda berkuasa terhadap setan? Anda berkuasa terhadap setan? Ya. Kalau
tidak berkuasa terhadap setan. Itulah makanya hidupmu numpang lolong. Itulah makanya hidupmu naik turun. Kalau Anda tidak berkuasa atas setan. Makanya Markus 16 harus dibuktikan. Usirlah setan. Tapi tidak cukup dengan itu. Amin. Tetapi mengusir setan saja Anda tidak berkuasa atas setan saja Anda masih kelabakan. Karena hanya tidak ingin diganggu kenyamananmu. Kan banyak orang mengusir karena memang kenyamanannya diganggu. Bukan karena dia memang beriman kepada Tuhan. Bukan. Banyak orang memanggil pendeta mengusir setan katanya, "Alung setan dijauhkan." Tapi dia orang setan. Amin. Haleluya. Diusir setan. Bukan membuatnya semakin mengasihi Tuhan. Tetapi dia hanya terganggu, kenyamanannya diganggu di rumah itu. Jadi setannya diusir, suka mengganggu dia, usir. Bukan ingin supaya dia mengasihi Tuhan. Ada banyak seperti itu yang terjadi. Makanya apa? Ujung-ujungnya apa? Duit ujung-ujungnya. Amin? Ujung-ujungnya duit. Sehingga adalah pengusir setan namanya. Tetapi enggak nyata-nyata dikasih amplopnya. Sudah pandai-pandai sekarang. Sudah lihat rekening. Artinya menjadi pengusir setan bayaran. Lihat. Tidak demikian orang-orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Anda harus berkuasa. Jadi itu hanya orang-orang yang tidak berdosa yang berkuasa terhadap setan. Amin. Amin. Selama seseorang masih orang berdosa, masih banyak beban, masih orang berdosa, masih banyak beban, Anda tidak bisa. Amin. Amin. Haleluya. Apalagi Anda mengklaim surga, tidak bisa. Sedangkan mengklaim bumi ini aja Anda tidak bisa. Hanya mengklaim rumahmu saja Anda tidak bisa. Hanya mengklaim kehidupanmu saja Anda tidak bisa. Iblis selalu mengganggu. Anda tidak bisa mengusir setan. Amin. Tetapi berkata namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Namanya terdaftar di surga. Haleluya. Kembali kepada Ibrani 12. Amin. Sejajarkan dirimu. Bercerminlah kepada firman Tuhan. Mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya, perintah-perintah. Jadi hanya Tuhan yang tahu siapa Anda dan saya. Amin. Amin. Dan hanya Tuhan. Dan Anda yang tahu siapa itu Tuhan. Amin. Dunia ini tidak tahu siapa Anda. Dunia ini tidak tahu siapa itu Tuhan. Tuhan yang tahu siapa Anda dan hanya Anda yang tahu siapa itu Tuhan. Dan namanya hanya Anda. Hanya orang-orang yang datang dari dirinya. Hanya orang-orang yang tertulis yang terdaftar di surga. Yang ada di tangan kanannya. Amin. Haleluya. Itulah makanya ayat-ayat ini sangat mengasihkan bagi kita. Itulah makanya nas-nas kitab suci ini sangat mengasihkan bagi kita. Sangat menyenangkan bagi kita. Karena kita dibuat tahu dan dibuat bersukacita. Amin. Haleluya. Dan orang sudah selalu fokus kepada hal-hal yang besar. Walaupun itu ada baiknya. Dan Anda harus mengingat bagaimana perjalanan pelayanan Nabi kita William Martin Branham. Haleluya. Di saat-saat pelayanan-pelayanannya. Itu adalah
masa-masa dunia digoncang oleh hal-hal besar. Iya, hal-hal besar, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Dan juga termasuk yaitu secara rohani, yaitu dua utusan, yaitu Billy Graham dan orang Robert. Dua utusan ini sama itu ledakan pertama dan ledakan kedua, sama seperti itu perang dunia pertama dan perang dunia kedua itu. Maka Billy Graham dengan orang Robert sama itu ledakan itu. Orang sudah diarahkan ke sana. Anda paham itu? Tetapi di antara itu ada tampil yang sederhana. Ada tampil yang sederhana yang orang tidak dapat melihat kecuali Tuhan menaikkan hambanya. Anda paham itu? Kecuali ketika Tuhan menaikkan hambanya itu. Itulah William Marron Branham. Itulah makanya Tuhan berikan dia dua tanda itu sebelum dia diberikan pembukaan firman. Amin. Dan itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang lebih kecil daripada pelayanan-pelayanan yang sebelumnya. Tetapi lihat, tidak seperti itu kebenarannya. Dan dunia sudah selalu menghebohkan Billy Graham dan orang Robert dibandingkan dengan William Branham. Itu Anda lihat di dalam pelayanan kekristenan. Mereka sudah lebih menaikkan pelayanan Billy Graham dan orang Robert dibandingkan dengan William Marron Branham. Ya, sama seperti orang sudah lebih sedang membesar-besarkan dua utusan yang datang kepada Lot di Sodom dan Gomora daripada utusan yang satu ini adalah Tuhan yang bersama dengan Abraham. Mereka tidak paham misterinya. Itulah menjadi suatu pekerjaan yang besar ketika dua utusan yang datang ke Sodom kepada Lot. Itulah menjadi sesuatu hal kabar besar. Bahkan sampai di dalam pengajaran-pengajaran kekristenan, mereka tidak memahami yang sederhana ini, yang bercakap-cakap dengan Abraham. Anda paham itu? Yang mengetahui isi hati manusia. Hal yang sama dengan pelayanan di akhir zaman tentang Billy Graham dan orang Robert yang dibumikan, tetapi Tuhan sedang berperkara dengan tanda Mesias kepada William Marron Branham. Amin. Iblis sudah selalu ingin mengarahkan pandangan dunia ini kepada hal-hal yang seperti itu. Amin. Tetapi lihat, mata mempelai wanita tidak akan tertipu. Amin. Mata mempelai wanita tidak akan tertipu. Tuhan akan mengarahkan matanya kepada kehendaknya. Untuk meluputkan dia, untuk membawa dia mengerti bahwa dirinya adalah orang-orang yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Yang bergaul karib dengan Allah. Seperti Henokh bergaul karib. Setiap para nabi seperti Abraham bergaul karib. Amin. Berbincang-bincang dengan Tuhan. Haleluya. Berbincang-bincang dengan Tuhan. Begitulah mempelai wanita di akhir zaman harus mengalami hal-hal yang demikian. Haleluya. Tidak pernah menolak makanan. Tidak pernah menolak firman Allah walaupun itu kelihatannya kecil. Walaupun itu kelihatannya bukan sesuatu pengajaran yang spektakuler. Tetapi walaupun kecil, dia pasti mampu lakukan. Haleluya. Oh, bukan merasa dan menganggap berandai-andai, tetapi harus dengan pembuktian. Jika dikatakan firman yang mana yang sudah didapati dalam dirimu, apa yang sudah engkau lakukan? Amin. Lihat, karena kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti dikatakan di Ibrani 12 itu tadi, bahwa segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan. Ketika Anda berkata
percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus. Di bidang mana Anda? Di bagian mana Anda? Haleluya. Kita harus percaya Tuhan Yesus di bagian keseluruhan firman Allah. Amin. 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 Tidak di bagian sebagian-sebagian, Ya. tapi di bagian keseluruhan firman. Firman Tuhan. Ya. Itulah makanya orang Kristen bukan menjadi tanggung jawab yang ringan. Kekristenan itu adalah tanggung jawab yang berat. Bukan seperti hari-hari ini hal bagaimana orang katanya menjadi yang menyembah Tuhan. Gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini, gereja ini. Tetapi sebagai seorang yang mengenal Allah, yang mana perintah-perintah Allah ada diperdengarkan kepadanya, tidak pernah dipertanggungjawabkan. Amin. Amin. Tapi sesungguhnya tidaklah mudah untuk membuktikan, mengekspresikan orang-orang yang tertulis, terdaftar di sorga. Amin. Amin. Dia memiliki tanggung jawab dan itu tidak mudah. Ini tanggung jawab yang berat. Itulah makanya hanya orang-orang yang namanya yang ada di dalam gulungan kitab di tangan kanan anak domba itu yang bisa menyelesaikan tanggung jawab ini. Amin. Yang bisa menyelesaikan tanggung jawab. Itulah makanya Anda bukan orang-orang gampangan. Iya. Haleluya. Amin. Bukan orang-orang yang cengeng. Iya. Bukan orang-orang yang mudah disuap. Amin. Bukan orang-orang yang mudah dikasih kesenangan ini. Tetapi yang akhirnya membalikkan hidupmu dari kebenaran firman Allah. Amin. 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 Anda harus terhubung dengan Bapa Amin. supaya Anda bisa melakukan tanggung jawab ini. Amin. Tubuh harus terhubung dengan kepala. Amin. Amin. Mempelai wanita, gereja yang tanpa cacat kerut harus terhubung dengan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jadi bagaimana mau terhubung Iya. kalau dia tidak memiliki pewahyuan? Iya. Bagaimana dia memiliki pewahyuan kalau dia tidak mendengarkan firman yang murni di zaman ini? Amin. 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 Kalau dia tidak mendengarkan firman dari tempat yang murni di zaman ini. Amin. Haleluya. Dan kekristenan itu harus memiliki pola. Mempelai wanita harus memiliki pola. Amin. Amin. Harus memiliki blueprint, harus memiliki cetak biru. Amin. Tidak bisa menambah mengurang. Iya. Haleluya. Itulah makanya Tuhan harus selalu tampilkan teladan-teladan iman. Iya. Tuhan harus tampilkan teladan-teladan Iman. teladan iman. Dan Kristus adalah kepala. Iya. Amin. Amin. Firman Kristus Yesus adalah kepala gereja. Kepala kita. Amin. Dia terhubung harus dengan kita, dengan gereja. Dia bagaimana caranya? Dia harus turun kepada kelompok, kepada seseorang yang utama. Ada banyak, tapi hanya ada yang utama, Amin. yaitu mempelai wanita. Yaitu tadi yang nama-namanya tertulis di sorga. Amin. Di dalam kitab kehidupan anak domba, di tangan kanan anak domba, yang mana dia layak menerima Anda dan Anda layak di tangannya. Amin. Ada banyak sesuatu tapi belum tentu layak di tangannya. Iya. Amin. Lihat, jadi jika Anda bisa memahami ini oleh pewahyuan bahwa kita sudah dikeluarkan dari zaman gereja yang ketujuh, yaitu gereja di akhir zaman. Amin. Amin. Haleluya. Sama seperti Israel itu sudah dikeluarkan dari misteri. Haleluya. Antara sangkakala kelima dan keenam itu. Amin. Amin. Antara sangkakala, antara meterai keenam itu, meterai kelima dan meterai keenam itu. Anda paham itu? Amin. Haleluya. Di dalam misteri meterai yang kelima.
Amin. Dalam misteri meterai yang kelima itulah 144 itu harus tampil, tetapi mereka harus dikumpulkan dulu di tanah air mereka. Dan mereka harus mengenali diri mereka. Amin. Mereka harus mengenali diri mereka dengan 2 orang nabi yang akan tampil di sana. Amin. Amin. Haleluya. Antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Haleluya. Begitulah kita. Selalu ada misteri di balik suatu sisa. Amin. Amin. Ada misteri di balik suatu sisa. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberi makan. Iya. Ada sisa. Kenapa itu harus dikumpulkan? Kenapa itu udah biarkan aja? Iya. Kalau tidak kenal aku kan maha kuasa. Udahlah, biarkan aja, buang aja semua. Nggak seperti itu dikatakan Tuhan. Iya. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Kumpulkan. Dikumpulkan. Itu adalah misteri. Mengumpulkan kita di akhir zaman. Amin. 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 Misteri pengumpulan sisa itu. Iya. Baik itu Israel, baik itu Dari bangsa kafir, yaitu mempelai wanita. Amin. Misteri sisa. Haleluya. Orang-orang yang sudah dipanggil keluar Amin. dari dunia ini untuk masuk ke tanah airnya. Seperti Israel dari seluruh dunia ini ke tanah airnya. Seperti kita dari seluruh sistem-sistem organisasi denominasi. Amin. Amin. Dipanggil kepada Roh Kudus. Amin. Dipanggil kepada Tuhan. Dipanggil untuk melihat bahwa namamu ada tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Amin. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Untuk menjadi Yohanes 10. Domba mendengarkan suara gembalanya. Dan mereka akan dituntun keluar untuk diberi makan. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Itu adalah misteri roti dan daging. Itu adalah misteri roti dan ikan. Itu adalah misteri roti dan daging. Amin. Itu adalah misteri makanan dan minuman juga. Akulah makanan, akulah minuman. Itulah misteri makanan roti, misteri daging dan ikan sekalipun. Itu. Amin. Amin. Haleluya. Di sana Anda bisa melihat sisa, misteri suatu sisa. Anda paham itu? Amin. Dan orang sudah selalu pandang enteng dengan itu. Tetapi itulah yang utama. Amin. Mata Tuhan tertuju ke arah yang demikian. Amin. Haleluya. Dan itulah dibalik ketidakpemahaman dunia ini, tetapi Tuhan tahu. Amin. Apa yang utama dan datang dari mana yang utama itu. Dan itu bukan karena mendaftar yang utama itu, karena memang dia sudah terdaftar, tertulis namanya di dalam kitab kehidupan itu. Bukan sekarang lagi, tapi sebelum dasar dunia. Amin. Amin. Memberkati kita semuanya. Saya rindu ini terus berkumandang. Haleluya. Kita masih tetap di misteri kitab kecil itu. Namun itu begitu dalam. Dan bongkahan-bongkahan emas yang ada di dalamnya. Amin. Sesudah Anda oleh ketujuh meterai memahami ini semua. Amin. Sesudah Anda oleh ketujuh meterai, oleh berkumandangnya ketujuh guru. Tetapi hari-hari ini akan dibuat semakin detail, semakin dalam dan semakin dalam. Bukan hanya mengklaim, amin. Bukan hanya mengklaim, aku bukan orang berdosa lagi, aku sudah menjadi orang percaya. Bukan hanya sekedar mengklaim, Anda harus dibuktikan, terkoneksi dengan nas-nas itu. Amin. Amin. Supaya Anda menjadi Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, menerima dan melakukan. Tidak ada orang namarsa di surga. Amin. Tidak ada orang yang lemah di surga. Amin. Tidak ada orang yang masak di surga. Amin. Jadilah di bumi seperti di surga. Amin. Anda harus buktikan itu nanti. Tidak. Hari-hari ini. Iya. Sesudah Anda melihat firman ini, firman menjadi kebenaran,
berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk waktu yang Kau berikan kami berfellowship sekeliling firman-Mu. Kami ada Tuhan mengerumuni firman-Mu. Tuhan, oleh pesan Nabi-Mu di khotbah Hari Raya Sangkakala. Oh Tuhan, dan orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Dan runtuhnya dunia. Dan juga Tuhan, tentang tanda binatang. Terus di hari-hari ini juga Tuhan, oleh juga pesan Nabi tentang digoncangkan. Segala sesuatunya akan digoncangkan. Amin. Oh, supaya hanya tinggal yang tidak tergoncangkan. Amin. Dan itu hanyalah orang-orang yang tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Amin. Itulah orang-orang yang ada dari Tuhan sendiri, yang ada bagian daripada Tuhan. Orang-orang yang bagian daripada kepala, yang adalah tubuh. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu, kami ingin terus mengasihi Engkau. Kami ingin terus menjadi penurut firman Tuhan di zaman ini. Amin. Sampai kesudahannya. Oh dunia ini, Tuhan Engkau mendapati kami. Tuhan mengasihi Engkau. Engkau akan memberikan upah. Engkau akan memberikan kepada kami, Tuhan, jubah putih itu. Engkau akan mengenakan, Tuhan, kepada kami tubuh Tuhan itu. Amin. Kami akan berpindah dimensi. Dan kami ingin mampukan kami untuk sungguh-sungguh, Bapak. Amin. Dan terus pimpin dan jaga hidup kami, Bapak. Singkapkan lebih lagi, berikan firman-Mu, berikan pewahyuan kepada kami. Mampukan kami Tuhan oleh karena pewahyuan. Amin. Mengasihi Engkau dan semua orang, Bapak. Ya. Terlebih saudara-saudari kami Haleluya. yang ada di dalam perjalanan Tuhan menuju, oh Tuhan, Yerusalem baru itu. Amin. Makasih Bapak, seperti Engkau menyertai memberkati kami ke tempat ini, dan juga sudah memberkati kami oleh firman-Mu. Teruskanlah berkat-Mu itu. Ya, Tuhan. Teruskanlah Tuhan kasih-Mu itu kepada kami masing-masing. Peganglah tangan kami Tuhan. Amin. Kasihanilah kami di hari-hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah iman Ya, kami. Tuhan. Buatlah kami mampu melihat ke atas, Amin. bukan melihat ke bawah seperti orang yang menyesali diri, tetapi melihat ke atas, Amin. bersyukur dan bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal, dan mengasihi Engkau siang dan malam. Amin. Makasih Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Hidup kami di tangan-Mu Bapa. Amin. Seperti yang sudah dilihat Yohanes itu di Pulau Patmos, dia dibawa ke surga. Bahwa kami ada di tangan-Mu. Bagaimana kami memahami ini? Karena kami sudah ada Tuhan di tangan kanan-Mu, di dalam gulungan kitab itu. Amin. Di dalam gulungan, di dalam kitab penebusan itu. Haleluya. Kami ada di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Makasih Bapa, kuatkan kami. Sungguh kami tidak mampu tanpa Engkau. Ya. Makasih Tuhan. Makasih untuk makanan pada saat ini. Ya. Berkati Tuhan saudara-saudariku, Amin. setiap kami yang boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Amin. Jadilah pohon dan buah yang baik. Jadilah pohon berbuah yang baik. Jangan hanya